Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustadz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran sirah atau sejarah Islam. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai 6 pemuda dari Yathrib atau dari Madinah yang mereka melakukan ibadah haji atau umroh ke Makkah, yang mana mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berbincang-bincang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perbincangannya mengajak mereka ke dalam agama Islam, menjelaskan mereka hakikat Islam, dakwah Islam, mengajak mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta membacakan Al-Quran kepada mereka. Akhirnya mereka dengan senang hati mereka masuk Islam karena mereka pernah mendengar orang-orang Yahudi menjelaskan akan ada nabi terakhir yang diutus pada waktu tersebut. Maka mereka mendahului Yahudi untuk segera masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka punya harapan-harapan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertempuran antar kabilah, perang saudara antara mereka itu bisa segera terhenti dan tidak akan ada perang lagi di antara mereka karena mereka menerima Islam dan mereka menjadi satu bersaudara di atas ajaran agama Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun ketika pulang ke Madinah mereka bersemangat untuk berdakwah ke sanak kerabat mereka, ke keluarga mereka, kampung-kampung mereka. Akhirnya di Madinah tidak ada satu rumah pun yang dihuni oleh orang-orang Ansor kecuali mereka telah memperbincangkan tentang perihal atau pribadi sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Kalian bisa lihat di buku kalian halaman yang kedua, yakni tentang Bai'at Aqabah pertama. Bai'at Aqabah pertama. Bai'at Aqabah pertama ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian. Pada tahun musim haji berikutnya ini, karena 6 orang dari penduduk Yathrib, pemuda-pemuda dari penduduk Yathrib, mereka masuk Islamnya adalah pada musim haji tahun 11 kenabian. Kemudian pada tahun berikutnya, karena mereka rajin berdakwah, mereka semangat berdakwah di Yathrib, di Madinah, maka pada tahun haji berikutnya yang datang untuk melakukan ibadah haji itu bertambah menjadi 12 orang. Jadi pada tahun berikutnya, yakni tahun ke-12 kenabian,
tepatnya pada bulan Juli tahun 621 Masehi, maka datanglah 12 orang laki-laki. Datanglah 12 orang laki-laki, fihim khamsatun minas sittatil ladzi kanu qad ittasalu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil amis sabiq. 12 orang ini, 5 diantaranya adalah mereka yang pada tahun 11 kenabian itu mereka telah kontak langsung, bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasadisul ladzi lam yahdur huwa Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Dari 6 orang pada tahun 11 kenabian itu yang hadir hanya sahabat Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Kemudian wasaba'atun siwahum, kemudian ditambah, jadi sebelumnya sudah ada yang 5 orang itu. Yang 5 orang itu adalah As'ad bin Zurarah dari suku Khazraj, kemudian Auf bin Malik dari suku Khazraj, kemudian Rafi' bin Malik dari suku Khazraj sama, kemudian Qutbah bin Amir juga dari suku Khazraj, kemudian Uqbah bin Amir juga dari suku Khazraj. Yang satu Jabir bin Abdullah bin Ri'ab tidak hadir ketika itu. Kemudian ditambah 7 orang lagi. Wahum, mereka adalah Mu'ad ibnu Al-Harith ibnu Afra. Mereka adalah Mu'ad bin Al-Harith bin Afra min Bani Najjar min Al-Khazraj. Mereka yaitu dari Bani Najjar dari suku Khazraj. Kemudian yang ke 7-nya, tadi kan 5 ditambah Mu'ad bin Al-Harith bin Afra jadi yang ke-6. Yang ke-7-nya adalah Dzakwan ibnu Abdul Qais. Dzakwan bin Abdul Qais min Bani Zuraik min Al-Khazraj, dari Bani Zuraik dari suku Khazraj. Yang ke-8 Ubadah bin As-Samit min Bani Ghanam min Al-Khazraj, yaitu sahabat Ubadah bin As-Samit dari Bani Ghanam dari suku Khazraj. Kemudian berikutnya yang ke-9 adalah Yazid bin Tha'labah. Yazid bin Tha'labah min Hulafa ibni Ghanam min Al-Khazraj, dari sekutunya Bani Ghanam dari suku Khazraj. Ini yang ke-9-nya. Kemudian berikutnya yang ke-10 Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Ada tambahannya, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah min Bani Salim min Al-Khazraj, dari Bani Salim dari suku Khazraj. Kemudian 2 yang terakhir yang nomor 11 dan 12 ini adalah dari suku Aus ya. Abul Haytham bin At-Tayhan min Bani Abdul Ashhal minal Aus, dari Bani Abdul Ashhal dari suku Aus. Kemudian yang terakhir yang ke-12 Uwaim bin Sa'idah. Uwaim bin Sa'idah min Bani Amr bin Auf minal Aus, dari Bani Amr bin Auf dari suku Aus. Jadi al-akhirani minal Ausi wal baqiyatu kulluhum minal Khazraj. 2 yang terakhir ini adalah dari suku Aus, adapun yang sisanya yang 10 itu semuanya dari suku Khazraj. Iltaqaha ula bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indal Aqabah bi Mina. Maka mereka semuanya akhirnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Aqabah di daerah Mina. Fabaya'uhu bai'atan nisa'i ay wifqi bai'atihinna allati nazalat inda fathi Makkah. Maka akhirnya mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana baiatnya para wanita, yakni sesuai dengan pembaiatan mereka ketika terjadi Fathu Makkah. Hal ini diceritakan oleh
atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Rawal Bukhari an Ubadah bin As-Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari sahabat Ubadah bin As-Samit. Sahabat Ubadah bin As-Samit, dan ini sahabat ini adalah termasuk dari 12 orang dari penduduk Yathrib yang berangkat ibadah haji, bertemu dengan Rasulullah di Bukit Aqabah di Mina, kemudian melaksanakan baiat Aqabah pertama ini. Ini sahabat Ubadah bin As-Samit. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'alau bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Kemarilah kalian berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Ini kalian bisa lihat, jadi isi butir-butir dari baiat Aqabah pertama. Yang pertama sebagaimana dalam hadis ini adalah tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Alla tusyriku billahi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Wala tusriku. Isi butir yang lain, dan janganlah kalian mencuri. Wala tasriku, dan janganlah kalian mencuri. Ini butir baiat yang isi yang kedua. Isi butir baiat yang kedua, wala tasriku, dan janganlah kalian mencuri. Mencuri itu adalah perbuatan yang buruk, maka Rasulullah SAW melarang, sebagaimana Rasulullah melarang untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala taznu, kemudian isi butir yang lain adalah dan janganlah kalian berzina. Tidak boleh melakukan perzinaan seorang laki-laki dengan wanita yang bukan suami ataupun istrinya, maka tidak boleh melakukan apa? Perzinaan. Tidak boleh melakukan perbuatan kotor tersebut. Yang berikutnya, wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Jadi di sini tidak boleh membunuh anak-anaknya. Orang punya anak malah dibunuh. Nggak boleh, karena dulu mereka ketika mendapatkan anak perempuan, mereka dikaruniai anak perempuan, mereka tidak bersyukur, malah anak perempuannya itu dibunuh. Tapi kalau anak laki-laki mereka senang, gembira. Ini pada masa jahiliyah mereka seperti itu kondisinya. Maka ketika setelah masuk Islam, mereka berbaiat kepada Rasulullah, maka Rasulullah melarang mereka untuk membunuh anak-anak mereka, baik anak-anak perempuan maupun anak laki-laki, semuanya tidak boleh dibunuh. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, wala ta'tu bi buhtanin taftarinahu baina aydikum wa arjulikum, dan hendaknya kalian tidak berdusta. Maksudnya mereka tidak berdusta tentang apa yang mereka berbuat antara tangan dan kaki mereka. Maksudnya mereka melakukan perzinaan atau tidak dan seterusnya. Dalam masalah seperti itu maka tidak boleh berdusta, sebagaimana tidak boleh berdusta pada perkara-perkara yang lain. Intinya mereka tidak boleh melakukan kedustaan, karena kedustaan mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Kemudian yang terakhir, wala ta'suni fi ma'rufin, dan janganlah kalian mendurhakaiku. Mereka tidak boleh durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa saja
di antara kamu yang menepati baiat tersebut, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala, yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fid dunya fahuwa lahu kaffarah. Dan siapa saja yang melakukan sesuatu dari hal itu, maksudnya melakukan kesalahan dari baiatnya, kemudian diberi sanksi, diberi hukuman di dunia, fahuwa lahu kaffarah, maka hukumannya itu, sanksinya itu adalah sebagai pelebur dosanya, sebagai kafarah baginya. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah fa amruhu ila Allah. Dan siapa saja yang terjerumus pada sesuatu dari hal itu, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tadi sebagaimana dalam butir-butir baiat, kemudian hal itu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya, maka perkaranya, urusannya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a aqabahu, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya, wa insya'a afa anhu, dan jika Allah menghendaki maka Allah akan memaafkannya. Qala fabayatuhu, wa fi nuskhatin fabayanahu ala dzalik. Maka sahabat Ubadah bin As-Samit tadi mengatakan fabayatuhu, maka aku membaiat beliau atas hal itu. Atau dalam naskah yang lain ditulis fabayanahu ala dalik, lalu kami semuanya 12 sahabat Ansor, sahabat yang berasal dari Yathrib, mereka semuanya membaiat Rasulullah SAW berdasarkan butir-butir janji baiat yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi itu, yaitu tidak boleh menyekutukan, yakni tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh berdusta, dan tidak durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan sedikit Safirul Islami fil Madinah, duta Islam yang diutus pertama kali ke Madinah. Wa ba'da an tammatil bai'atu wa intahal musim ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a haula'i al-mubayyi'ina awwala safirin fi Yathrib. Maka setelah baiat tersebut selesai, ya, dan musim haji telah berlalu, maka Rasulullah SAW mengutus bersama para sahabat Ansor yang berbaiat tadi itu, orang yang pertama kali jadi duta Islam ke Yathrib, ke Madinah. Liyu'allimal muslimina fiha syara'i al-Islam, supaya duta Islam tadi itu mengajari kaum muslimin yang ada di Yathrib, yang ada di Madinah tentang syariat Islam, wa yufaqqihahum fid din, dan menjelaskan kepada mereka, memahamkan kepada mereka tentang agama Islam ini. Waliyakuma binashril Islam bainal ladina lam yazalu ala syirki, juga bergerak menyebarkan Islam di antara atau di kalangan mereka yang masih berkubang di atas kesyirikan mereka. Wakhtara lihadihi safarati syaban min syababil Islam minas sabiqin al-awwalin, maka beliau Rasulullah SAW mengutus salah satu duta Islam ini, seorang pemuda dari pemuda-pemuda Islam. Bahkan pemuda Islam ini adalah minas sabiqin al-awwalin, termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Siapa dia? Wa huwa Mus'ab bin Umair al-Abdari radhiyallahu anhu. Wa huwa Mus'ab bin Umair al-Abdari radhiyallahu anhu, yaitu sahabat
Mus'ab bin Umair Al-Abdari, semoga Allah meridhai beliau. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kedua kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.